Iya. Yang Pak Resma, observernya Pak Jackson sama Bu Ita. Ini Pak Jackson 2 kali nggih. Iya. Nyin sewu Pak Risma. Oke, Berarti bentar yang dulu Bu ya. ya. Iya Bu, Nggih. 2 kali Bu, karena kebetulan menggantikan Ibu Hati. Nggih, hubungan. Nggih. Silakan. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sudah Nanti LK-nya sudah nampak Bapak Ibu Sudah. untuk sudah Bapak. Oke. Sudah Pak. Sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Siapa yang tidak masuk? Clean Pak. Clean Pak. Ya, apalah saya mau Bapak catat dulu di dalam agenda harian Bapak. Secara keluarga Pak. Oke. Nah, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak? Siap Pak. Siap Pak. Semangat sekali ya untuk belajar. Nah, ini di tampilan layar kalian ini sudah nampak ada 2 gambar yang berbeda. Ya. Nah, di sini ada gambar lampu lalu lintas, yang satu adalah gambar lampu hias yang dipasang pada pohon taman kota seperti itu. Nah, dari pengamatan kalian, apa yang kalian pikirkan mengenai 2 gambar tersebut? Yang kanan tuh gambar apa ya Pak? Yang kanan itu adalah gambar lampu hias yang dipasang pada pohon di taman kota. Yang kiri ya. Pak, kok bisa hidup Pak itu lampu yang di pohon sebelah kanan itu? Itu nyolokinya di mana Pak? Itu kan di jalan Pak, di pohon. Nah, di jalan itu kan ada dialiri juga lampu penerangan jalan. Nah, itu yang bisa menghidupkan, diambil dari sumbernya dari sana. Maka lampu tersebut hidup. Iya Pak. Oke. Nah, itu hanya untuk apresiasi kalian saja. Nah, ini sebelum pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang hukum Ohm. Nah, ini ada saklar lampu baterai. Nah, di sini kita akan Bapak menanyakan bagaimana hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan listrik pada hukum Ohm. Ada yang masih ingat? Pak. Apa? Saling berhubungan. Ya, apa hubungannya? Misalkan rumusnya apa seperti itu. Ada yang masih ingat? VIRG Pak. Ya. Nah, ini nanti rumus ini akan kita gunakan pada saat rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. V sama dengan I kali R. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan rangkai listrik, peserta didik mampu membandingkan pengaruh rangkai listrik secara seri dan paralel terhadap nyala lampu secara tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu menyimpulkan rangkai seri dan paralel secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik mampu menghitung kuat arus listrik pada rangkai secara seri dan paralel dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan pada rangkai listrik disusun secara seri dan paralel dengan tepat. Nah, untuk penilaiannya yang akan Bapak nilai itu adalah penilaian sikap, yaitu disiplin, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian nanti ada juga penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu kinerja. Oke. Untuk
LKPD-nya itu sudah Bapak share kemarin. Nah, silakan dibaca, dilihat. Nah, di situ ada gambar wacana untuk kalian menentukan apa rumusan masalah dari wacana tersebut sudah ada dibuat di sana. Kemudian hipotesis awalnya bagaimana. Setelah itu kalian baca LKPD-nya, ya, Bapak buka dulu LKPD-nya. Apa bisa dilihat LKPD-nya? Bisa, Pak. Nah, ini LKPD-nya wacananya sesuai dengan persepsi tadi ya. Nih ada lampu lalu lintas, kemudian ada lampu hias pada pohon kota ya. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa mana yang rangkaian seri, mana rangkaian paralel. Kemudian kita akan menentukan juga jika salah satu lampunya mati, itu bagaimana dengan keadaan lampu yang lainnya. Nah, kemudian kita menentukan juga di sini nyala lampu yang paling terang. Nah, inilah rumusan masalahnya ya, menaikkan lampu yang terang apakah rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kemudian bagaimana jika salah satu lampu mati terhadap lampu yang lain pada rangkaian listrik. Nah, hipotesis awalnya kan sebelum kita melakukan percobaan kita lakukan hipotesis. Lampu yang menyala paling terang adalah lampu apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika salah satu lampu mati dan lampu yang lainnya pada rangkaian seri akan titik-titik mati atau hidup seperti itu. Dan lampu yang lainnya pada rangkaian paralel akan seperti apa? Nah, itu kalian isi dulu sebelum melakukan pengamatan. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya. Nah, ini ada alat dan bahan. Nah, kalian lakukan langkah-langkah yang ada di langkah kerja ini ya. Yang pertama yaitu buatlah rangkai listrik dengan menggunakan 3 lampu dan baterai sehingga menghasilkan ya ini ketiga lampu menyala redup. Ketiga lampu menyala redup. Nah, gambarkan rangkai listrik yang kamu susun pada lembar hasil pengamatan yang disediakan. Kemudian lepas salah satu lampunya. Kemudian diamati. Kemudian yang kedua, sama juga membuat rangkaian listrik dengan menggunakan 3 lampu dan baterai, ya, sehingga ketiga lampu menyala terang. Gambarkan rangkaian listrik yang kamu susun pada lembar hasil pengamatan yang disediakan. Nah, kemudian lepaskan salah satunya. Nah, di sini kalian melakukan percobaan dengan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, ikuti langkah-langkahnya karena kita di sini hanya membahas konsep untuk rangkaian seri dan paralel. Jadi, kalian susunlah rangkaian lampu tersebut dalam bentuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kemudian kalian amati ya. Hasil pengamatan kalian harus tuliskan di dalam tabel pengamatan. Rangkaian 1 itu apa, rangkaian 2-nya apa, kemudian bagaimana ciri-cirinya itu kalian tuliskan di tabel ini. Kemudian bagaimana nyala lampu yang dihasilkan itu kalian tuliskan juga. Jika salah satu lampu dilepas, maka bagaimana keadaan lampu yang lainnya. Nah, silakan melakukan percobaan diskusi dengan kelompok yang telah ditentukan. Ya, waktu diskusinya 5 menit. Ya, Pak. Ya, Pak.
Apa sudah siap melakukan percobaan dan mengisi tabel pengamatannya? Belum, Pak. Sebentar, Pak. Oke, waktunya sudah habis ya. Bapak meminta kepada setiap anggota atau salah satu anggota dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan. Nah, sebelum Bapak tunjuk, ada yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil percobaannya? Ya, saya, Pak. Ya, Sulis, silakan. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, rangkaian yang nyalanya paling terang itu rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu lebih terang daripada rangkaian seri. Terus untuk lampu seri itu jika yang satu mati, yang lainnya juga ikut mati, semuanya mati. Tetapi kalau dalam rangkaian paralel, itu kalau yang lampu satunya mati, yang lainnya tidak ikut. Nah, ciri dari rangkaian seri itu berderet sejajar. Sedangkan ciri dari rangkaian paralel itu dipasangnya itu bercabang sejajar. Itu Pak diskusi dari kelompok kami. Oke, ada kelompok yang lain. Dian sudah membuat hasil dari pengamatannya? Belum, Pak. Bentar lagi, Pak. Kemudian si Waras? Belum, Pak. Masih ada yang kurang. Ya, siapa yang mengajukan diri untuk memberikan presentasi untuk percobaan kita kali ini? Baru satu orang. Ada yang ingin mencoba sebelum Bapak memberikan penjelasan untuk materi yang telah kita praktikumkan. Susahnya, Pak. Di mananya susah? Jika tidak ada, ya, yang memberi tanggapan lagi, baiklah Bapak akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah anak-anak semua lakukan pada pengamatan dan percobaannya. Nah, perhatikan ke gambarnya yang Bapak tampilkan. Nah, ini ada dua buah rangkaian. Nah, ini adalah rangkaian seri dan ini adalah rangkaian paralel. Nah, ketika dihubungkan dengan baterai, ya, arus akan keluar dari kutub positif, akan ya mengelilingi dari kawat penghantar tersebut sehingga lampu akan menyala. Nah, ketika rangkaian seri salah satu rangkaiannya putus atau lampunya mati, maka rangkaian yang lain itu akan ya ikut mati juga atau padam, ya, karena dia memiliki satu arah arusnya yang mengalir. Nah, kita lihat dari gambarnya ini. Nah, kemudian pada rangkaian paralel, nah kita lihat rangkaian paralel, nah ini memiliki cabang tetapi disusun secara sejajar. Nah,
ketika kuat arus keluar dari kutub positif baterai, dia akan masuk ke titik cabang ini akan menjadi ya, kuat arusnya akan terbagi menjadi 3. Kemudian ya, yang pertama di atas, kemudian yang di tengah, kemudian yang di bawah. Kemudian ketika bersatu lagi di titik sini, yang paling ujung ini akan keluar lagi, akan menyatu menjadi kuat arusnya. Kemudian berputar terus sehingga lampunya akan menyala. Nah, jika salah satu lampu ya putus, ya lampu atas putus, maka aliran arus listriknya tetap mengalir di ya lampu kedua dan lampu ketiga. Maka lampu kedua itu ketiga akan menyala, tetapi lampu satu tidak menyala. Begitupun juga jika lampu kedua mati, ya maka lampu pertama dan ketiga itu menyala. Nah, itu adalah prinsipnya. Nah, jadi kalau dibandingkan mana yang lebih terang antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, yang paling terang itu adalah rangkaian seri. Ya, karena ya yang paling terang itu adalah rangkaian paralel karena beda potensial di rangkaian paralel itu sama, sedangkan di seri itu berbeda. Nah, ini kita lihat syarat-syarat pada rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri, ya, kuat arus totalnya sama dengan kuat arus di lampu 1, itu sama dengan kuat arus di lampu 2, sama dengan kuat arus di lampu 3. Tetapi yang berbeda pada rangkaian paralel ini adalah tegangannya. Ya, tegangannya itu tidak sama, ya tegangan sumber itu tidak sama di tegangan lampu 1, tidak sama di tegangan lampu 2, tidak sama dengan tegangan di lampu 3. Tetapi ketika dijumlahkan tegangan pada lampu 1, lampu 2, lampu 3, totalnya adalah tegangan pada sumber baterai. Nah, ini syarat rangkaian seri yang perlu diingat. Nah, kemudian bagaimana mencari rangkaian serinya? Untuk mencari rangkaian serinya dapat kita menjumlahkan hambatan ya pada lampu masing-masing. Berarti R1, R2 ditambah R2 tambah R3. Nah, itu karakteristik dari rangkaian seri. Ya, bentuknya dibuat berderet sejajar. Kemudian jika lampu satu mati, yang lain itu akan mati. Kemudian lampunya menyala redup karena ya tegangannya itu berbeda. Nah, kemudian pada rangkaian paralel, ya, jika pada rangkaian paralel ini yang sama itu adalah sumber tegangannya, di mana V baterai itu sama dengan P pada lampu 1, sama dengan V lampu 2, sama dengan V lampu 3. Tetapi yang membedakannya adalah kuat arusnya. Di sini berlaku hukum Kirchhoff. I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk ke titik sini ya hanya satu, yang keluar dari titik di sini ya yang di titik awal ini itu ada 3 pada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Maka untuk mencari ya I-nya itu bisa juga I1 tambah I2 tambah I3, atau bisa juga kita gunakan rumus ya I sama dengan V per RP ya, RP ya, R paralelnya. Nah, jadi pada rangkaian paralel yang perlu kita ingat kata kunci untuk mengerjakan soalnya yaitu nilai V-nya. Ya, V-nya itu sama di setiap lampu, tetapi yang berbeda itu adalah kuat arusnya. Nah, untuk mencari hambatan pengganti paralel, kita menggunakan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ini biasanya siswa-siswa itu sering salah setelah mendapatkan hasilnya lupa ya membalikan RP per 1. Jadi hasilnya nanti bukan dalam bentuk pecahan seperti itu. Nah, yaitu karakteristik rangkaian paralel tadi yang perlu kita ingat. Nah, ini dibuat ya bercabang, sejajar. Kemudian jika lampu satu mati, lampu yang lainnya tetap hidup. Nah, kemudian memiliki sumber tegangan yang sama sehingga nyala lampunya lebih terang daripada seri. Nah, itulah merupakan karakteristik dari rangkaian seri. Nah, kita lihat dari LKPD tadi itu ada sudah soal yang Bapak
buat untuk pemahaman kalian pada rangkaian seri. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah diskusikan bersama kelompokmu untuk menghitung rangkaian pengganti dan besar kuat arus masing-masing pada rangkaian di bawah ini. Nah, ini rangkaian seri. Dapat kita hitung ya, mencari hambatan penggantinya. Tadi syaratnya dengan menjumlahkan R-nya. R1 tambah R2 tambah R3. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 9. Nah, untuk mencari I-nya, I sama dengan P per RS sesuai dengan hukum Ohm yang di awal tadi yang merupakan pengantar kita masuk ke materi ini, yaitu V-nya 9 dibagi RS-nya 9, maka hasilnya adalah 1. Jadi rangkaian ya, hambatan pengganti pada rangkaian seri pada LKPD-nya ya itu adalah 9 ohm, kemudian kuat arusnya itu adalah 1 ampere. Berarti di R1 itu 1 ampere, R2 di 1 ampere ya, R2 itu 1 ampere, R3 juga 1 ampere karena syaratnya adalah kuat arusnya itu sama di setiap hambatan. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, kemudian kita lihat untuk rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian paralelnya. Dapat kita buat ya. Di sini 1 kita cari hambatan penggantinya 1 per RP itu sama dengan 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Nah, lalu kita cari KPK-nya, kelipatan terkecil antara 2, 3, dan 6. Berapa kelipatan terkecil dari 2, 3, dan 6? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Anak-anak semuanya? Kelipatan dari 2, 3, Saya pusing, Pak, kalau lihat rumus. Nah, rumus itu jangan dihafal, tetapi dipahami. Kalau dihafal, ya pusing. Kalau kita pahami, 12, Pak. Itu terlalu besar. Kalau 12 KPK, kelipatan terkecilnya. 2, 3, 6. Masih ada yang lebih kecil. 6. 6, oke. Kita buat 6. Ya, per 6 semuanya. Ya, Ya, 6, 6 Pak. dibagi 2 berapa? 3. 3, Pak. 3. 3 kali 1? 3. 3. 3, Oke, Pak. kita kalikan dengan di atasnya. Kemudian 6 dibagi 3. 2, Pak. 2 per 6. Kemudian ditambah lagi 6 bagi 6. 1. 1, Pak. 1 per 6. Nah, jadi kita jumlahkan 3 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 1 per 6. Jadi totalnya berapa? Per 6. Ya, 6, 1. 6, 1. 6. Ya, jadinya 6 per sama 6. dengan 1. Berarti RP-nya itu sama dengan 1. Ya, nah ini jawabannya. Gantinya. Bagaimana mencari nilai hambatan masing-masing ya? Nah, hambatan bagaimana mencari kuat arus pada rangkaian paralel masing-masing ya, pada hambatan ini kuat arusnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah tegangannya yang sama ya. Berarti V-nya sama di VR1 itu sama nilainya yaitu 3 volt. Maka dapat kita cari rumus I-nya ya. I sama dengan V per R1. Nah, V-nya itu 3 dibagi dengan 2 ya. Sama dengan berapa? 3 bagi 2? 1,5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. 1,5 ampere. Nah, kemudian kita cari lagi untuk pada ini adalah I1-nya. Kita cari lagi pada I2. I2 sama dengan V per R2. R2. Berarti berapa? 3 dibagi bagi 3 sama dengan berapa? 1.
1 ampere. 1, Pak. Pak. Nah, kemudian I3 itu sama dengan V per R3. Per 3. Jadi berapa? 3 dibagi 3. 2 sama dengan berapa? 0,5. 1 per 2. 0,5. 0,5. 5, Pak. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya nanti sama dengan 3 ampere. Kita buktikan dengan menggunakan rumus I total sama dengan Sama V dengan I1 per RP-nya. P-nya itu adalah berapa? 1. V. 3. Ya, 3. 3 dibagi dengan RP-nya berapa tadi? 1. RP-nya 1 sama dengan 3 ampere. Nah, jadi itulah yang Pak bilang tadi. Berlaku hukum Kirchhoff. I masuk sama dengan I keluar. Makanya ya, kalau kita jumlahkan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I. Nah, ketentuan karakteristik itu sudah Bapak buat di ya media Bapak ini. Jadi bisa dipahami. Nah, itulah untuk penjelasan dari percobaan yang telah kita lakukan, pengamatan. Nah, jadi kita akan buat kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini, ya. Untuk buat untuk kesimpulannya, Bapak meminta ke kalian apa kesimpulan? Oke, ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya. Maaf, Bapak tidak lihat layarnya. Jadi, Pak Jackson, ya, Jackson mau bertanya, silakan bertanya. Iya Pak, ini saya mau nanya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel tadi. Iya. Tadi Bapak bilang kalau di rangkaian paralel tegangannya yang sama. Kalau di Iya. rangkaian seri itu apa yang sama Pak? Yang di rangkaian seri yang sama adalah kuat arusnya. Oh itu Pak ya. Iya, kebalikan dari rangkaian paralel. Oh makasih Pak, karena tadi kebetulan saya lagi izin ke belakang Pak. Oke, ada lagi yang bertanya untuk percobaan kita? Ya, Bu, ya Nur Aini silakan. Tapi yang lebih terang rangkaian paralel ya, Pak? Iya, Padahal rangkaian paralel yang lebih kuat terang arusnya karena lebih besar yang seri. apanya? Arusnya kan Lebih kita lihat terang. sumber tegangannya. Sumber Oh. tegangan pada rangkaian tersebut. Maka yang lebih besar sumber tegangannya itu ada di rangkaian paralel. Oh, Maka gitu. yang lebih terang itu rangkaian paralel. Iya, iya, Pak. Nah, bisa juga dicontohkan di rumah ya di rumah anak-anak kan ada itu lampu. Lampu ruangan, lampu kamar, coba dinyalakan secara bersamaan. Lalu matikan salah satunya. Bagaimana dengan lampu yang lainnya? Kayak mau redup ya, Pak. Nah, Bapak tanyanya ya, ini kan lampu semuanya Apa nyala. terangnya Pak? Nah, semua lampu nyala. Nah, lampu kamar, lampu ruangan, lampu dapur, jika salah satu mati, lampu lainnya bagaimana? Kita matikan stop kontaknya. Tidak terpengaruh Pak. Nah, Masih tidak tetap pengaruh. Nah, hidup. itu salah satunya contoh dari rangkaian paralel yang ada di rumah kalian. Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, kalau mengerti tidak ada pertanyaan lagi, kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Ya, ada yang silakan, Bu. Ya, silakan Mesa, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Atau Sulis? Iya Pak. Jadi kalau lampu pada rangkaian seri itu kalau yang satu mati, yang lainnya ikut mati. Kalau rangkaian paralel, lampu yang satu mati, yang lainnya tidak ikut mati. Oke. Ya, Diam tadi apa? Berarti kalau rangkaian paralel tegangannya berbeda untuk setiap cabang. Sedangkan kalau pada rangkaian seri kuat arusnya yang sama.
Yang sama tegangannya di ya Pak ya. Di paralel Di tegangannya paralel. sama Pak Dion. Di rangkaian seri itu kuat arusnya yang sama ya. Nah itu. Nah itulah kesimpulannya ya, tadi sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Yang pertama, Sulis tadi menyatakan bahwa lampu pada rangkaian seri jika mati, salah satu yang lain mati. Sedangkan paralel tidak seperti itu. Sedangkan si Dion tadi menyimpulkan pada rangkaian paralel tegangannya sama, sedangkan di rangkaian seri itu kuat arusnya yang sama. Nah, kemudian Bapak tambahkan juga pada rangkaian seri itu rangkaian dibuat berderet sejajar. Nah, kemudian pada rangkaian paralel itu dibuat ya sejajar tetapi bercabang. Nah, itulah untuk pertemuan kita hari ini rangkumannya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan silakan anak-anak baca tentang materi, energi dan daya listrik ya. Tetapi jangan lupa mengulang kembali materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, apa yang dapat kita ambil manfaat belajar untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel pada hari ini? Apa manfaatnya yang kita pelajari untuk rangkaian seri dan paralel hari ini? Bisa nanti Pak membuat lampu di rumah deh, lebih mana yang lebih bagus Pak. Lampu di rumah dirangkai secara paralel. Nah, jadi tahu cara pemasangan rangkaian listrik ya, lampu yang ada di rumah ya, yaitu secara paralel, itu salah satunya. Oke. Nah, untuk kelompok yang presentasi tadi ya, itu kelompok Sulis itu cukup bagus dan punya nilai plus untuk pertemuan kita kali ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi ini untuk yang ya Pak Sekson dan Pak Risma. Ya, secara umum penampilan dari Pak Sekson dan Pak Risma dalam Vertigen sudah untuk udah terlihat ya bagian pendahuluan, bagian inti dan bagian penutup sudah kelihatan. Namun demikian perlu untuk apa istilahnya memoles, menambah warna untuk menguatkan di beberapa bagian. Untuk Pak Risma secara umum untuk bagian pendahuluan, inti dan penutup juga sudah bisa kita baca, sudah bisa kita cermati. Semua sudah ada, bahkan tadi di bagian pendahuluan Pak Risma komplit ya, sudah menyampaikan penilaiannya juga. Nanti yang akan dinilai ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Di kegiatan inti tadi juga sudah berjalan dengan lancar. Namun tadi di bagian penutup yang disampaikan oleh Pak Risma untuk penilaian ini, penilaian proses tadi sudah disampaikan. Untuk penilaian sikap tadi belum di pengumumannya ya, maksud saya di bagian penutupnya itu belum disampaikan ya Pak Risma ya? Ya belum Bu. Ngejar waktu sudah habis Bu. Iya tahu kelihatan sekali, tapi di bagian awal pendahuluan sudah komplit disampaikan. Saya tahu tadi sudah kejar-kejaran dengan waktu. Pun begitu dengan penilaian pengetahuan Pak Risma, saya ketinggalan nggak tadi? Pengetahuannya itu sebenarnya di LKPD, cuman tidak saya itu juga tadi Bu, karena itu tadi cuman saya ingatnya untuk yang keterampilan untuk kinerja. Oh saya iya. sampaikan. Iya, ya kalau di awal kita sudah menyampaikan tujuan ya untuk mengukur pembelajaran kita itu sudah dapat diterima
siswa atau belum, kita sebaiknya di bagian penutup itu juga memberikan penilaian pengetahuan. Kalau misalnya waktunya sudah mepet, kita bisa menyiapkan, kalau masih daring ya, soal diberikan via Google Form biar dikerjakan oleh anak. Kalau misalnya itu sudah luring, kita bisa ngeprint soal itu di kertas kecil atau apa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kita masing-masing, diberikan kepada anak. Intinya tujuan pembelajaran yang tadi kita sampaikan, yang tadi kita sudah laksanakan pembelajaran itu sudah bisa dicapai oleh anak atau belum, kita mengetahuinya. Intinya seperti itu, Pak Risma. Lancar dalam artian bukan ke ini ya, bukan ke gaya bicara, tapi lebih ke seperti agak sedikit terburu-buru atau pripun mungkin, atau malah ke arah kegugup atau pripun. Nanti tadi saya sempat menangkap sedikit di awal-awal. Gugup, Bu. Oh, leres Bapak gugup di awal. Iya, di awal karena Okay. dengan guru-guru yang luar biasa ini, Bu. Berarti ngapunten, saya mau mengatakan apakah Bapak gugup, nanti khawatirnya saya keliru. Karena saya sempat menangkap Bapak beberapa kali mengucapkan kata agak sedikit, kan kalau kita kalau misal loading berpikir itu kan berbeda dengan gugup nggih. Jadi kalau Bapak tadi terlihat gugup nggih, sampun mungkin nggih tidak apa-apalah Pak. Dengan sesama teman. Oke, kira tidak masalah yang niku. Kemudian satu lagi Bapak untuk yang motivasi. Jadi ini agak sedikit berbeda tadi, antara saya menangkap agak sedikit membandingkan nggih antara Pak Risma dan Pak Jackson. Kalau saya membandingkan ke yang ibu-ibu sebelumnya malah tadi terlalu jauh. Jadi Pak Risma dan Pak Jackson, waktu di Pak Jackson itu kelihatan agak sedikit rame, tapi waktu di Pak Risma kok kelihatannya sepertinya sunyi gitu ya. Entah kenapa. Jadi yang sepertinya tadi Pak Dion agak rame, kemudian Bu Nuraini, Pak Jackson agak rame, tapi waktu di Pak Risma kok agak sepi. Apa karena pengaruh dari fisika yang tadi bikin pusing, membuat pusing, mungkin ke arah sana. Ya, Bu, Jadi mungkin. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena kita juga kewalahan. Jadi LKPD-nya Bapak Ibu yang lain buatan aja kayak gini. Mungkin Pak Risma bisa memotivasi nggih. Jadi tugas guru sebagai guru mungkin ke arah memotivasi, walaupun nanti akhirnya hasilnya seperti apa dikembalikan ke siswa, tapi cara upaya guru untuk memotivasi itu bisa lebih diperlihatkan, walaupun tadi sudah mungkin bisa lebih diperlihatkan kembali. Saya kira itu untuk Pak Risma.